Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, maka itu akan masuk ke dalam pikirannya. Dan jika Anda berbicara dengan bahasanya, maka itu akan masuk ke dalam hatinya. Nelson Mandela. Baik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di video Learning Journal untuk MK Public Speaking. Saya di video Learning Journal kali ini akan membahas tentang materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu kita pada minggu kemarin. Bisa kita mulai saja langsung ya. Mungkin kita mulai saja. Jadi dalam pertemuan minggu kemarin kita bertemu di situ dosen tidak banyak memberikan materi, tetapi beliau memberikan sebuah PPT dan ada 3 mahasiswa yang maju ke depan untuk melaksanakan tugas berbicara di depan kelas, entah itu ceramah ataupun MC ataupun yang lain sebagainya. Karena sudah disepakati memang dari pertemuan pertama bahwa setiap pertemuan mungkin ada 3 sampai mungkin 4 orang yang akan maju ke depan untuk melaksanakan tugas tersebut. Saya akan sedikit membahas tentang masalah yang telah disampaikan oleh teman saya yang satu kelas, terutama yaitu Sakira. Dia telah membahas tentang masalah, dia telah maju ke depan ceramah dan membahas tentang masalah sabar dan muhasabah diri. Kita mulai dari sabar terlebih dahulu. Definisi sabar itu yaitu kemampuan untuk menahan diri dari keluh kesah, kemarahan atau keputusan ketika menghadapi kesulitan atau cobaan. Nah, sabar adalah sesuatu yang mungkin mudah untuk disampaikan tapi sulit untuk dilaksanakan. Seperti modelannya ikhlas. Sabar itu cukup singkat, sabar, tapi pengimplementasiannya cukup sulit karena itu adanya dalam hati, seperti walaupun kita terlihat sabar tapi kalau dalam hati kita masih tidak bisa mengikhlaskannya, maka itu tidak bisa disebut dengan yang namanya sabar. Sabar itu terutama kita biasanya kalau membahas tentang sabar itu dalam kesulitan. Seperti kan kita mendapatkan musibah, maka kita harus sabar. Kita yakinkan bahwasanya semua yang datang, yang menimpa kepada kita, entah itu yang baik ataupun yang buruk, itu datangnya dari Allah. Terutama ada sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus bisa legowo, bisa berlapang dada, bisa sabar untuk menerimanya. Karena daripada kita marah-marah mungkin dapat mengakibatkan sesuatu yang lebih parah dari itu, lebih baik kita sabar. Tapi sabar juga bukan berarti kita pasif, kita diam saja. Maksudnya kita boleh berbicara tapi dengan hati yang tenang. Bukan berarti sabar itu diam terus. Dia itu tidak mau berbicara, ngomong apapun, sabar kan. Gak apa-apa kita berbicara tapi dengan bahasa yang tidak emosi. Masalah yang kedua, materi yang kedua yang dia bahas itu dari teman saya itu saya kira yaitu muhasabah diri. Memang muhasabah diri itu
kita lihat dulu dari segi, artinya atau makna pengertian dari muhasabah diri, yaitu proses introspeksi atau evaluasi diri untuk menilai perbuatan atau pikiran dan sikap kita. Bahkan di muhasabah diri itu termasuk suatu hal yang sangat istimewa, bahkan dalam beberapa kitab dijelaskan, lebih baik muhasabah diri daripada mungkin sholat sunnah di malam hari. Jadi kita introspeksi diri kita, gimana caranya kita agar bisa, menjadi hamba atau manusia yang sesuai dengan syariat Islam, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadi teman atau berinteraksi dengan sesama, karena dalam Islam kita harus berperilaku baik dengan Allah dan berperilaku baik dengan sesama kita, yaitu dengan manusia. Karena banyak sekali, apalagi zaman sekarang, seseorang yang tidak muhasabah diri, jadi merasa dirinya paling benar. Sesuatu yang hal yang paling jelek itu, yaitu merasa dirinya paling benar. Boleh kita berusaha untuk lebih baik, tapi jangan merasa sebagai orang yang paling baik. Gitu. Jadi dari dua materi itu yang disampaikan oleh teman saya Sakira, kita dapat menyimpulkan bahwasannya mungkin sabar dan muhasabah diri itu adalah salah satu termasuk ke dalam cabang iman, dan keduanya itu berkaitan. Keduanya berkaitan dan kita berusaha untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sabar dan muhasabah diri. Mungkin hanya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.